bahwa Pak Lutfi bin Yahya berbahaya bagi NU. Ia dipercaya menjadi Rais Amjadman saja sudah bikin gaduh. 24 tahun Pak Lutfi bin Yahya menjadi Rais Ketua Jadman yang merupakan Banom NU. Sudah didemisioner oleh PBNU masa kepengurusannya, tetapi tidak mau dan bahkan akan menggelar muktamar tandingan. Ini adalah salah satu bukti nyata bahwa ia sosok yang berbahaya bagi Nahdlatul Ulama. Sudah dipercaya mengelola badan otonomnya, setelah gede kemudian mau dikangkangi kan, mau dikuasai. Indonesia ini adalah Hadramaut yang kedua, Bintu Tarim, bagaikan anak gadisnya kota Tarim. Tarim itu ibunya, induknya. Subhanallah. Dan Indonesia ini adalah anak dari Hadramaut. Terminologi dan penyebutan mereka yang mengatakan Indonesia merupakan Bintu Tarim merupakan penghinaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus penghinaan terhadap semua bangsa Indonesia. Yang namanya anak perempuan tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, maka dia harus ikut kepada tuannya, pemiliknya, yakni orang-orang Tarim. Kemudian yang kedua, mereka mengidentifikasikan bangsa Indonesia sebagai ahwal. Ahwal itu diterjemahkan secara kasar oleh sebagian orang masyarakat pribumi. Bukan itu sebetulnya. Terminologi ahwal yang mereka sering sebutkan itu berarti non-syarif, non-sayyid. Itu masih lembut. Sebenarnya mereka ingin mengatakan bangsa Indonesia pada umumnya kastanya ada di bawah Ba'alwi. Maka bangsa ahwal, yakni bangsa Indonesia, tidak boleh bahkan haram menikahi wanita-wanita Ba'alwi. Misalkan Tarim itu kan awal mula kelompok Ba'alawi itu muncul gitu. Sebuah kota di Yaman itu adalah kota yang disebut sebagai kota para wali, dan kemudian dari sanalah para penyebar agama Islam di Indonesia itu muncul, bermula. Jadi mereka mencoba untuk menyelisihi sejarah umum yang kita ketahui bahwa penyebar ajaran agama Islam di Indonesia itu adalah orang-orang dari Tarim. Bahkan mereka menyebut bahwa Tarim itu bahwa Indonesia itu dan Jawa secara spesifik itu adalah milik dari ulama-ulama atau aulia-aulia dari Tarim. Jadi bukan hanya soal nasab, tapi juga soal daerah tempat tinggal mereka gitu. Indonesia seperti itu. Kemudian ada juga narasi yang menjelaskan bahwa Tarim bahkan lebih mulia daripada Makkah. Tidak dijelaskan secara eksplisit, cuman maksudnya di situ diceritakan ada seorang ulama dari kelompok mereka. Ya semua mereka akan menceritakan dari kelompok habaib mereka saja gitu, nggak dari yang lain. Jadi mereka menceritakan ada seorang yang sangat suci yang berasal dari kota itu, yang tidak pernah keluar dari Tarim sama sekali, bahkan tidak keluar untuk ibadah haji dan ibadah umroh, karena baginya kota ini lebih suci. Mereka kelihatan marah sekali karena saya menyebut Islam adalah agama perang. Mengapa mereka tiba-tiba saja menganggap saya mata-mata Kristen? Mengapa mereka menuduh saya menyudutkan Islam dengan framing bahwa Islam bukan agama damai, melainkan agama perang, agama barbar? Mengapa mereka bahkan menuduh saya menggiring opini publik bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi? Islam memang menyebar dengan cara perang. Perang menjadi sebuah tindakan yang dilegitimasi oleh wahyu Tuhan. Mengutip ayat yang berbunyi, perangilah orang kafir dimanapun kalian temukan, usir mereka dari tempat mereka mengusir kamu. Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam, sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan. Kalau Ustadz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saigaf? Supaya selesai, kita juga tidak mau ribut-ribut seperti ini. Baik. Karena gitu. Jadi mohon nanti antum jawab saja, satu di antara tiga tadi, kapan antum bersedia menghadirkan, saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Kalau buku yang 600 halaman, saya sudah baca. Bukunya Kiai Imad, saya sudah baca. Tidak akan selesai, saya bilang kalau seperti ini. Kapan saja kita undang, satu di antara tiga tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi, atau Habib Taufik As-Saigaf, kapan bisa datang, kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad, insya Allah. Ada sekelompok orang, apalagi bukan orang asli pribumi, yang ingin mengacak-ngacak negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan ingin
mengambil sejarahnya. Perang Gelemora begini, si kini pengen jadi pahlawan. Perang mereka tidak mau dulu. Di barisan mana mereka berada ketika 1945 kita memerdekakan diri. Kemudian 1945 datang sekutu, mereka ada di mana? Tapi sekarang mereka mengajukan dari klan mereka 3 orang untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional. Pahlawan apa itu? Bukan hanya sejarahnya, nasabnya dibelokin. Katanya Pangeran Diponegoro itu bukan orang Jawa, tapi dia orang Yaman. Marganya Bakbut. Kata marga Bakbut. Kata bin Yahya bukan, marganya bin Yahya. Kata yang marga Asegaf bukan, dia orang Yaman tapi marganya Asegaf. Makanya belakangan ini Bu, belakangan lagi rame, lagi heboh. Ada seorang ulama besar di Jakarta dijadikan bulan-bulanan fitnah di media sosial. Habib Utsman bin Yahya. Belanda berjaya, kita sepakat. Cuman tuh waktu ya Belanda yang berkuasa. Maka Habib Utsman bagaimana caranya? Beliau melakukan mudaroh. Ada mudaroh, ada mudahana. Kalau mudahana itu ngejilat buat kepentingan duit. Mudahana itu ngejilat buat kepentingan harta, buat kepentingan kenyamanan dirinya sendiri. Itu mudahana, itu haram hukumnya. Mudahana itu namanya. Tapi ada namanya mudaro. Mudaro itu dia ngedeketin penguasa, tujuannya buat apa? Buat kemaslahatan umat. Supaya syariat bisa jalan, supaya meminimalisir mudarat buat umat. Itu yang dilakukan oleh Habib Utsman dan itu disaksikan oleh kiai-kiai Betawi. Yang merendahkan Ahlul Bait, cucu Nabi, kelak akan bertanggung jawab di hadapan Rasulullah SAW. Belajar dengan kami Ahlul Bait, walaupun Bahlul lebih utama daripada 70 ulama atau kiai. Indonesia natijah min nataij Tamim. Indonesia ini adalah buah dari gerakan dakwah ulama tadi. الخير والنور الذي وصل إلى إندونيسيا بواسطة العلماء من آل بيت النبي محمد الذين هاجروا من تريم من حضرموت إلى إنديا ثم إلى إندونيسيا. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan ahli bait dari kota Tarim Hadramaut yang hijrah dari negerinya mampir ke India kemudian datang ke Indonesia. لو جئنا ونظرنا في سيرته وتاريخه ولي صوم لوجدنا ذلك الاتصال قديما ارتباطا وثيقا لا ينفك. Kalau kita kembali ke sejarah kita yaitu Wali Songo yang mana mereka itu dari Tarim Hadramaut, maka kita akan sadar Indonesia dan Tarim tidak bisa. Bahwa saya Habib derajatnya lebih tinggi, bahwa saya Habib lebih mulia, bahwa bagaimanapun buruknya saya, maka saya tetap yang memberi syafaat kepada kalian semua. Jadi surga dan neraka itu sangat bergantung pada apakah saya meridhoinya atau tidak. Ada di kalangan para habaib itu yang sampai mengatakan bahwa bahkan ketika ada orang yang ahli maksiat, ketika dia tidak taat formulasi agama, dia tetap bisa masuk surga dengan jalur VVIP kalau mencintai golongan kami dan lain sebagainya. Pak Alawi penjajah spiritual, ya. Kebab Al-Ngedabrus, waduh, penjajah orangnya VOC. Pak Alawi Rungkat. Masya Allah, satu Habib gila lebih mulia dari anjing gila. La ilaha illallah. Kalau berisik dengan suara Habib, azanin aja. Tawain aja. Kemunkaran itu wajib dicegah. Cara cegahnya apa? Kalau ente punya HP, balas pakai komentar yang baik, dakwain. Saya nggak nyuruh caci maki, nggak dakwain. Ente harus sunnah wal jamaah, bukan. Kalau sunnah wal jamaah itu percaya karomah. Nih dalilnya, buktinya Sabul Kahfi itu wali, bukan nabi, tapi terjadi keajaiban dan seterusnya. Itu udah diajarin, udah tahu ilmunya, pakein, sampein. Saya sakit hati betul ketika mereka mengatakan kalau tanpa Habib Indonesia ini masih nyembah pohon. Mawas. Enak aja cangkemnya ngomong. Kemana Wali Songo yang dakwah itu? Kalau tanpa Habib Indonesia ini masih dijajah oleh Belanda. Ini manipulasi sejarah, kita gak boleh diam. Saya ingin sampaikan, ini bukan gerakan rakyat aturan, ini gerakan pemerintah mestinya.
buat Pak Presiden, Pak Menteri, tolong ini dibersihkan klaim-klaim sejarah ini. Belum lagi Bapak Ibu, ada 3.000 makam palsu di Indonesia, makam keramat palsu. Setan tuh ngajak orang sesat. Dari dulu gak ada ulama yang membatalkan nasabnya Ba'alawi, gak ada ulama yang membatalkan nasabnya para habaib. Sekarang muncul Imad, muncul Abbas, Raja Dangdut ikut-ikutan. Jawab yang kompak, kacau atau tidak? Yang mengajakkan kesesatan apa namanya? Kurang kompak, apa namanya? Ini Imad mengajarkan kesesatan, berarti Imad. Kurang kompak, Imad. Abbas Buntet mengajarkan kesesatan, berarti Abbas. Ya Allah, hati-hati Bapak Ibu. Yang suka ngajak sesat apa namanya? Apa namanya? Nah ini Imad berarti, Abbas Buntet berarti, Roma Irama berarti setan. Takdir Allah dibicarakan, apakah begini dan begitu. Sifat Al-Quran itu apakah makhluk Allah atau bukan. Kenapa yang dibahas itu adalah hal yang semacam itu? Detik ini ketika saya sedang ngomong di sini, ada orang-orang Cina yang sedang bikin komputer super, komputer kuantum. Dan kalau misalkan itu sudah mewujud, maka mereka bisa menguasai dunia. Di Jepang dan di Korea sekarang sedang bikin nanoteknologi. Amerika Serikat sedang mengembangkan AI. Coba saya tanyakan, perintah Allah adalah untuk membahas hal-hal seperti itu, mengkaji hal-hal seperti itu, mengkaji ayat-ayat kauniyah, membahas tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kita tidak melakukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah membahas tentang Allah, tentang takdir, tentang perbuatan Allah. Lalu kita klaim sama-sama, kamu masuk neraka. Itu kan gitu kan kita tuh sekarang tuh kan. Itu perbuatan-perbuatan Allah, tapi malah kita yang mengklaimnya. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga, kamu selamat, kamu tidak selamat, dia syahid. Tahu dari mana itu? Itu kan perbuatan-perbuatan Allah, tapi itulah yang jadi bahan perdebatan kita. Perdebatan kita di ruangan ini sekarang. Taubat kalian semua. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam. Mi'raj satu malam 70 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup 1 kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa mi'raj 1 malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Menghina Nabi sekarang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkan emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa turunin emas dari langit? Nah, ini membuat satu faktor menguatnya saya, keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mitos tentang kesucian Habib di Indonesia perlahan runtuh. Bila semula para Habib seperti Rizik Syihab atau Bahar Smith dipercaya sebagai manusia suci yang harus dipercaya dan diikuti perintahnya, rasa hormat terhadap para Habib pun perlahan memudar. Di beberapa daerah saat ini berulang kali terjadi pembongkaran makam Habib Keramat. Pembongkaran makam ini adalah bagian dari gejala lebih besar pembongkaran kepalsuan tentang Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib seperti Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar Smith justru melanggar ajaran Islam. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib
sebagai keturunan Nabi yang suci. Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith. Itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi syarifun wahidun, satu Habib afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 70 alim. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Tidak percaya pada Habib berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah begitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Ketika membela nasab para habaib ini, minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim, ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yahya, ya Buyang. Buya itu kan marketing aja itu kan. Ada orang yang menempelkan gelar Buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di YouTube atas nama pesantren, atas nama santri dan lain sebagainya. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai, kan gitu. Itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Habib gila pun, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Ba'alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, gitu loh Nabi. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwa, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwa, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Sayyidul Imam Faqih Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Wah. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang.
Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu. Turunkan hujan susu. Dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa, ibadah kocar kacir. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sudah dijelaskan, orang yang mati bawa benci sama keluarga Nabi, bukan hanya umat Nabi dia keluar, saudara. Bukan hanya keluar dari umat Nabi, sampai dia keluar dari agama, keluar dari Islam, saudara sekalian. Artinya apa? Tidak ada kesempatan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad. Man ahabbahum ahabbahallah. Siapa yang cinta dengan keluargaku para habaib, dzurriyyat Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi, maka dia akan dicintai oleh Allah. Wa man abghadahum abghadahallah. Siapa yang benci kepada keluargaku, maka dia juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Tidak ada Habib, cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan? Di Ponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh di Ponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Sekarang ada disebut hal rame, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya. Dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan, tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus
Soekarno membacakan teks proklamasi, mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia, beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan. Sekarang saya fatwakan, setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin. Beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Habib Rizik, Habib Rizik guru NU, Habib Rizik, Habib Rizik idola NU. Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Saudara-saudara, malam tahun baru besok bukanlah malam tahun baru kita umat Islam. Itu adalah malam tahun baru orang-orang sebelum kita, umat sebelum mereka. Akan tetapi di Indonesia yang paling banyak merayakan malam tahun baru, yang paling banyak merayakan hari Valentine, lihat malam tahun baru, yang paling banyak keluar, yang paling banyak maksiat, mabok-mabokan. Mereka zina seperti perbuatan yang halal, mereka halalkan zina, khamr mereka perbolehkan seakan-akan itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang haram. Mereka memainkan musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah. Mereka ikuti kelompok-kelompok sebelum mereka. Nah, yang paling banyak nanti besok bermaksiat, melacur, yang berjudi, yang khamr, yang narkoba, yang mabok-mabokan di Indonesia. Bukan putra-putri Kristen, bukan putra-putri Buddha, bukan putra-putri Hindu, tetapi putra-putri kita, umat Islam yang paling banyak besok akan berbuat maksiat, berbuat dosa di tanah Indonesia, merayakan tahun baru. Bukan tahun baru Islam, saudara-saudara. Karena bagi para musuh-musuh Allah, kita harus masuk ke dalam mereka, bertasyabuh, menyerupai, mengikuti ajaran mereka, adat istiadat mereka, budaya orang kafir, adat istiadat orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Kemarin ada gempa bumi di Cianjur. Gempa bumi tidak akan terjadi kalau tidak orang-orang mereka menghalalkan minuman keras. Istibahal khumur, istibah itu menganggap minuman keras perkara yang biasa. Wa istahalla zina, menghalalkan zina. Wa dharabu bil ma'azif, mereka memainkan musik-musik yang lahun, membuat lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentang korupsi. Saudara-saudara,
Saya dari dulu setelah ceramah masalah korupsi. Kalau masalah korupsi, ya Imam, tidak ada tawar-menawar. Bagi saya, siapapun yang korupsi, maka hukuman yang paling pantas adalah hukuman mati, saudara-saudara. Banyak sekarang ini pejabat-pejabat, anggota partai, elit-elit partai, sombong dengan partainya. Yang jenderal-jenderal punya pangkat jabatan, sombong dengan pangkat jabatannya. Seakan-akan Indonesia negara milik mereka. Hei, saya sampaikan, Indonesia bukan milik partai politik manapun, bukan milik jenderal manapun. Indonesia bukan milik PDI, bukan milik Gerindra, betul? Bukan milik Golkar, betul? Bukan milik PKS, betul? Bukan milik PKB, betul? Bukan milik P3, betul? Bukan milik Nasdem, betul? Apalagi bukan milik Berkarya, betul? Indonesia bukan milik Jokowi, bukan milik Prabowo, bukan milik Megawati, bukan milik Kapolri, bukan milik Panglima TNI. Indonesia bukan milik perusahaan-perusahaan asing, bukan milik tambang-tambang asing, tapi Indonesia adalah milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Maka saya sampaikan pada malam hari ini, wahai Prabowo dan kabinet menteri-menterinya, demi Allah, kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah, demi Allah, di Indonesia tidak ada sejengkal tanah pun bagi siapapun yang merampok dan merampas harta bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Saya tanya semua rakyat, apakah akan memberi walaupun sejengkal kepada para koruptor, kepada para pengkhianat bangsa, kepada pengkhianat bangsa, kepada partai politik manapun? Tidak ada. Jadi kalian semua jangan macam-macam. Segala kebijakan-kebijakan Prabowo yang menguntungkan rakyat akan didukung oleh rakyat. Betul? Betul. Kebijakan-kebijakan pemerintah Prabowo yang menguntungkan rakyat, yang pro kepada rakyat, khususnya rakyat kecil, rakyat susah, rakyat yang kelaparan, pengangguran, maka kebijakan yang menguntungkan rakyat itu akan kami dukung. Betul? Betul. Terus saya sampaikan lagi, ada ujungnya itu. Apa ujungnya? Tetapi kalau sampai Prabowo dan kabinetnya, pemerintahannya membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, melaporkan rakyat, menderitakan rakyat, saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka, berjuang sampai titik darah menghabiskan, saudara. Allahu Akbar. Siap lawan korupsi, siap lawan koruptor, siap lawan pengkhianat bangsa, siap hancur demi negara, siap mati demi merah putih. Allahu Akbar. Mereka Allahu Akbar. Habib-habib ini sering sekali menggelar aksi unjuk rasa yang dinamakan sebagai aksi bela rakyat. Rakyat yang mana yang kamu bela? Lagian tujuan dari demo itu untuk mendesak Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Yang jelas dalam video tersebut, Hanif Alatas meneriakkan bahwa dia adalah majikan. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Para pengikut dan umatnya lebih parah lagi, mau saja dijadikan budak oleh Hanif Alatas. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Saya mengajak para pribumi untuk bangkit, memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan, dan kesatuan yang tinggi. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kebangkitan pribumi ini merupakan langkah untuk mengajak rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk tidak menjadi budak bangsa lain, terutama Arab Yaman. Orang-orang seperti Bahar dan Rizik Syihab, mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Bisa saja mereka Habib palsu, karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi. Jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan mengibuli masyarakat. Lihat si Bahar dan si Rizik, dari miskin jadi kaya. Bahar Smith yang dulunya tidak punya mobil sekarang mempunyai.
banyak koleksi mobil-mobil mewah. Kalau mobilnya dijual semua, mungkin mencapai hingga puluhan miliar. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia membayar pajak? Lalu dari mana penghasilan miliarannya itu? Dengan ceramah dan menjual ayat, si Bahar Smith bisa membeli mobil mewah yang harganya miliaran. Coba cek pajaknya. Apakah dia membayar pajak? Tidak pantas seorang mengaku cucu Nabi, tapi kelakuannya tidak ada kesopanan sama sekali. Ada juga murid dari Bahar Smith yang mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 kiai alim. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Berani tidak mereka yang ngaku Habib itu melakukan tes untuk membuktikan mereka betul keturunan Nabi? Kalau para Habib tidak berani melakukan tes, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikan penuh dengan ujaran kebencian, seperti Bahar Smith, Rizik Syihab, dan penceramah-penceramah lainnya. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Bahar Smith di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, ayo tekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan